Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li tariqihil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tuwassiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan linnadri ila wajhihil karim. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sanadil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'd. Faya ibadallahil karim, fa inni usikum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Al-qail fi kitabihil Qur'anil azim, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga hadirnya kita di majlis salat Jumat ini adalah merupakan anugerah yang terbesar. Allah berikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan atas hidayah yang alhamdulillah kita masuk di dalamnya. Semoga Allah tetap jaga hidayah tersebut sampai ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga terlimpah ruah selalu kepada qudwah hasanah kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah, Nabi yang membawa syafaat yang insya Allah akan berikan syafaatnya kepada kita semua dan seluruh umat bahkan. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Izinkan pada kesempatan ini khotib berwasiat pada diri khotib dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mari kita menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Takwa yang menjadikan kita selamat dunia sampai akhiratnya. Takwa yang menjadikan kita malu seandainya kita berbuat dosa dan berbuat yang melanggar perintah-perintah Allah. Hadirin hadirin Allah wa iyyakum ajma'in. Ini adalah di penghujung bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang dimana di dalamnya kita semua merasakan semangat yang luar biasa dalam ibadah kita sehari-hari, baik siang ataupun malam. Seakan-akan kita tidak ada rasa capeknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus merasa sedih ketika bulan Ramadan ini ternyata tidak lama lagi akan kita tinggalkan, atau Ramadannya yang meninggalkan kita. Tapi Bapak dan Saudaraku sekalian, kalau kita merasakan bahwasanya Ramadan itu kita nikmat sekali, maka mari kita jaga ghirahnya, semangatnya kita di bulan Ramadan, yaitu yang mana kita selalu sholat malam, kita banyak sekali sedekahnya, kemudian kita banyak sekali baca Al-Qur'annya, dan banyak iktikaf di masjid. Jamaahnya juga sangat banyak dibanding dengan bulan-bulan yang lalu. Dan mari kesemangatan itu kita jaga. Jangan seperti yang sudah lewat-lewat ketika di bulan Syawal atau setelah Ramadan ini berakhir, ada mereka yang kembali kepada habitat aslinya. Yang tadinya enggak jamaah ya kembali lagi ke tidak pernah jamaah lagi. Yang tadinya baca Quran Ramadan kemudian kembali lagi enggak baca lagi di bulan yang lainnya. Atau sedekahnya juga enggak seperti di bulan Ramadan, agak pelit kalau di bulan yang lainnya. Maka harus kita sadari
ada beberapa hal yang perlu kita menjadikan penyemangat kita. Yang pertama, kita harus yakin bahwasanya Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita ibadah kepadanya, baik di bulan Ramadan ataupun di bulan lainnya adalah sama. Kenapa di bulan Ramadan kok kita bedakan? Kita dari awal sudah tahu bahwasanya bulan Ramadan ini bulan latihan, digembleng mental kita. Kita bukan hanya latihan, tetapi harusnya kita praktek di 11 bulan kemudian. Karena kalau latihan tidak ada prakteknya, nggak ada guna itu. Sehingga kalau kita merasa di bulan ini kita latihan, berarti nanti perang sesungguhnya, yaitu di 11 bulan kemudian. Yang sekarang rajin jamaahnya, dan kalau kita punya motivasi bahwasanya amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika amal tersebut kontinu dan berkelanjutan. Tidak hanya di bulan Ramadan kita jamaah rapat, tetapi di bulan Syawal dan seterusnya juga kita berjamaah serapat-rapatnya sebagaimana kita semangat di bulan Ramadan. Dan juga di amal ibadah lainnya. Paling tidak kalau sholat malamnya tidak banyak seperti Ramadan, sholat witirnya lah. Karena ada motivasi kita bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu mewajibkan kepada dirinya untuk selalu sholat witir, dan Rasul ternyata sholat witir terus. Kemudian yang kedua, kita contohkan Rasul tidak pernah sholat tidak berjamaah, dan kita sebagai umatnya harusnya menirukan. Perbanyaklah, paling enggak setiap hari itu kita lebih banyak jamaahnya daripada 3-nya. Umpamanya sholat 5 waktu, paling enggak 3 waktulah kita jamaah rapat, maghrib, isya dan subuh. Syukur bisa duhur dengan asarnya sekalian jamaah. Karena Rasul sampai mau wafatnya, pas detik-detik hari-hari pas mau meninggalnya, merasakan badan itu sakit dan tidak kuat untuk ke masjid. Jamaah sudah menunggu. Kemudian ada laporan dari masjid, mau datang enggak? Dan Aisyah bilang kepada Rasul, wahai Rasulullah, itu jamaah sudah menunggu, bagaimana? Kata Rasul, nanti. Ada lagi yang kabar lagi, itu gimana? Jamaah udah nunggu. Ya udah, saya nggak kuat untuk jamaah, sampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, tolong gantikan imam. Saya tidak bisa datang ke masjid, udah capek. Dan yang terakhir itu, kemudian ternyata Allah berikan keringanan kepada Nabi dan merasa enak badannya. Dan kata Nabi, wah saya ini enakan nih, mau datanglah ke masjid. Dan ketika itu Abu Bakar sudah mau mendirikan sholat, sudah menjadi imam ya. Kemudian Rasulullah datang ke masjid, dan tiba-tiba bisik-bisik dari belakang para sahabat, oh Rasul datang, Rasul datang. Dan kemudian Abu Bakar mundur dan Rasulullah menggantikan posisi sebagai imam. Dan tidak jadi Rasul tidak jamaahnya, dan jamaah terus. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Sehingga kalau kita sudah yakin bahwasanya Allah yang kita sembah sama dengan Allah yang kita sembah di bulan Ramadan, maka di bulan yang lain juga kita harus sama. Nabi kita juga sama. Dan juga kita sudah yakin bahwasanya Allah itu tahu dan melihat apa yang dilaksanakan oleh kita, baik yang ada di dalam hati sekalipun Allah sudah tahu. Sehingga kita tidak bisa bersandiwara lagi, tidak bisa berpura-pura baik di bulan Ramadan, kemudian di bulan lainnya kok kita nggak baik. Kenapa? Karena dalam prinsipnya kita beribadah, sebagaimana ada dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya kita harus anta'budallah ka'annaka tarah. Menyembah Allah itu seakan-akan kita melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Seandainya engkau tidak merasakan melihat Allah, tapi kau harus yakin Allah itu pasti melihat kita. Dan itulah ihsan. Sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan banyak orang sama saja.
Karena hakikatnya kita ibadah kepada Allah, dan hanya Allah lah yang kita bisa merasakan. Allah melihat, Allah memantau apapun yang ada dalam gerak-gerik kita. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian kita juga harus yakin dengan ibadah kita. Amal ibadah yang kecil sekalipun Allah pasti akan balas, Allah lihat, Allah catat. Dan begitu juga keburukan sekecil apapun pasti Allah catat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak akan melupakan apa yang kita kerjakan. Bahkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil biji sawi pun Allah akan melihatnya. Begitu kebalikannya, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika kita berbuat buruk yang kecil sekalipun, tetap Allah akan melihatnya dan Allah akan mencatatnya. Hadirin hadirin Allah wa iyyakum ajmain. Yang kedua, motivasi sebagaimana kita harus semangat sebagaimana Ramadan, yaitu kita harus menyadari bahwasanya kehidupan di dunia ini kita ada batasnya. Kita ada limit kehidupan kita. Tidak tahu sampai kapan kehidupan kita. Rahasia Allah tentang kematian, tapi pasti itu akan datang. Tidak tahu nanti malam, besok ataupun lusa. Kita tidak ada yang bisa menjamin diri kita nanti malam bisa hidup dan kemudian masih bisa berbuka, tidak ada yang menjaga. Sehingga jangan kita menunda-nunda, Ramadan ini saya masih seperti ini, nanti Ramadan depan saya harus lebih baik lagi gitu. Tidak bisa seperti itu. Semangat boleh, tapi tidak bisa kita berpegangan bahwasanya kita yakin Ramadan tahun depan masih ada. Untuk itu Ramadan yang tinggal sehari dua hari lagi ya kita gunakan dengan semaksimal mungkin. Dan inilah kalau dalam permainan perlombaan itu adalah babak semifinal dan babak finalnya. Dan siapa yang menjadi pemenang sesungguhnya, nanti itu dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Dengan demikian, ketika kita merasa bahwasanya ajal kita itu tidak tahu kapan, dan kita juga tidak bisa membuat proposal untuk pengajuan atau pemunduran ya. Ketika idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal itu tidak bisa dimundurkan atau dimajukan sedetik pun tidak bisa. Dan kita harus pasrah ketika kematian itu datang, dan amal kita yang ada itulah yang akan kita dapatkan. Maka dari itu jangan sampai kita kehabisan kesempatan untuk beramal dan beribadah. Yang ketiga, kita harus tahu bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala dan juga ancamannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah nyata. Allah menjanjikan pahala-pahala, Allah menjanjikan ridho dari apa yang telah kita lakukan yang membuat Allah itu suka, maka itu ada dan bukti nyata. Dan kemudian murka Allah atas apa-apa dosa-dosa yang kita lakukan itu juga bukti nyata, dan tidak ada ancaman Allah itu yang tidak terbukti. Dan itu banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan kita. Kalau kita sering dengan bahasa lokal kita, yaitu bahasa karma, orang yang berbuat baik pasti akan mendapatkan kebaikan, dan begitu juga yang berbuat buruk pasti akan mendapatkan keburukan. Dan itulah memang janji dan ancaman Allah itu adalah bentuknya nyata. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Mari kita di bulan Ramadan yang terakhir ini kita punya semangat yang banyak, yang membaca terus sampai 11 bulan yang akan datang. Kemudian semoga kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan di tahun 2026 nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.